Pagi-pagi buta dapat video PDI berulah lagi. Ya. Ada apa lagi ini PDIP ini? Tapi sebelum masuk ke materi, banyak yang pesan lewat komentar, Bang, kok udah ganti pakai baju bagus, kok hitam lagi ya, Bang ya? Kan berkabung untuk 01 dan 03. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih berkabung 01 dan 03. Menghargailah. Ini adalah bentuk penghargaan saya kepada 01 dan 03. Satu itu. Yang kedua, Bang, kayaknya mendingan pakai kaos aja deh, Bang. Ya, itu nggak apa-apa lah. Jangan, di sini kelihatan ini lagi kerokanannya banyak. Kayak pekerja malam gue, kerokannya banyak banget di sini nih, kelihatan kalau pakai kaos doang. Dan yang ketiga, kenapa sih kalau memang beli kok hitam lagi baju? Ya selain berkabung tadi, ini adalah hadiah dari netizen. Masa dapat hadiah milih ya, nggak lucu aja. masa milih, jangan yang hitam dong, masa gitu? Ya nggak pantas lah. Kecuali mau ikutan ngirimin juga, ya nggak apa-apa. Buat wardrobe, kalau punya wardrobe kan bisa gonta-ganti terus. Oke ya, panjang-panjang. Kenapa PDI berulah? Karena ini menurut saya fatal. Ini menurut saya pernyataan fatal dari Komisi 2 fraksi PDIP. Simak videonya. Bahasa kualitas pemilu ini kan pertama begini. Tidakkah kita pikir money politik dilegalkan aja di PKPU dengan batasan tertentu? Karena money politik ini keniscayaan ini. Kita juga tidak money politik, tidak ada yang pilih. Tidak ada yang pilih di masyarakat. Atmosfernya beda. Jadi kalau PKPU ini istilah money politik dengan kos politik ini coba dipertegas. Dan bahasanya dilegalkan saja dengan batasan tertentu. Kita legalkan misalkan maksimum 20.000 atau 50.000 atau 1 juta atau 5 juta. Akhirnya jadi tahu ya kita semuanya kualitas DPR RI atau legislatif dari PDIP. Ya seperti ini. Akhirnya kita jadi tahu. Jadi money politik kalau bisa dilegalkan saja. Kan udah gendeng. Gendeng pamungkas. Sumpah makin ngawur. Jangan-jangan gue curiga yang nggak mau mengesahkan undang-undang perampasan aset. Curiga ya? Itu kan boleh curiga masyarakat. Masyarakat kan berhak untuk mengontrol juga anggota legislatif. Orang dipilih oleh rakyat. Gue curiga yang nggak mau, mungkin secara keseluruhan, tapi yang kuat nggak mau mengesahkan undang-undang perampasan aset. PDIP jangan-jangan. Ini aja sudah minta dilegalkan saja money politik. Gila. Gila. Kemarin siapa yang ngomong itu? Hasto kan? Pemilu kita terburuk sepanjang sejarah. Jadi hanya orang-orang yang punya uang dan dekat dengan kekuasaan saja yang bisa menjadi penguasa, yang bisa menjadi pejabat. Ini faktanya PDIP. Kalau seperti ini kan, yang nggak punya duit juga nggak bisa. Memang baru tahu kalau nggak punya duit tuh nggak bisa. Kalau gue sih udah tahu dari kapan tahu. Di video sebelumnya kan saya udah bilang, mana bisa nggak punya duit jadi dewan? Mana bisa nggak ada kekuasaan menjadi pejabat atau menjadi dewan? Kalau Hasto itu sebagai indikatornya, ya bullshit, omong kosong. Kan udah dari sejak mbah-mbah dulu itu, Mas. Aduh. Itu kan yang dituduhkan Hasto ke Jokowi, pemilu terburuk sepanjang sejarah. Ternyata PDIP sendiri yang mengusulkan supaya money politik dilegalkan. Luar biasa kan? Luar biasa. Nama juga PDIP. Good man. Kok larinya ke Hasto? Iya, Hasto karena sekjennya. Tok, ini anggota DPR RI dari PDIP ini, Tok. Komisi 2 dari fraksi PDIP ini, Tok. Tok, ganjel, Tok. Kemarin tuh ada banyak yang nanyain loh.
Oh, apa sih Bang maksudnya tok, ganjel tok? Apa nanti saya buatkan video ya? Khusus untuk tok, ganjel tok. Itu kan lagi viral tuh. Udah lama sih kejadian itu, tapi ini viral tuh. Dan menjadi ucapan-ucapan tuh. Ada yang belum tahu rasanya. Kalau memang mau dibuatkan video, tulis di komentar ya. Tok, ganjel tok! Oh, Hasto, ganjel tok! Ini adalah sekali lagi dari fraksi PDIP. Terserah rakyat yang akan menghukumnya. Kalau legislatif sudah lewat, sudah terpilih, periode 2024 sampai 2029, yang paling dekat adalah Pilkada seluruh Indonesia serentak, tanggal 27 November. Ya, caranya bagaimana? Tidak memilih calon bupati, wali kota, dan gubernur yang dicalonkan atau yang diusung oleh PDIP. Itu cara menghukum PDIP. Ini kan anggota legislatifnya udah kayak begini. Coba, money politik minta dilegalkan saja. Ini kualitas dewan kita seperti apa ya kalau kayak begini ya? Susah kan? Susah. Bukannya tambah naik level, seperti yang Ganjar sampaikan, politik kita harus naik kelas. Waduh, pinternya ngomong. Ini DPR kita harus naik kelas. Pret. Naik kelas apanya? Ada juga malah nyungsep. Dari hari ke hari. Herannya kalau kita bicara prestasi DPR atau prestasi Dewan, Undang-Undang Perampasan Aset sampai sekarang juga belum disahkan. Kenapa Sivitas Akademika tidak memprotes itu terus-terusan? Tidak mendemo itu terus-terusan sampai itu disahkan? Kenapa? Ada apa? Mahasiswa, ada apa? Justru ini jauh lebih penting daripada kalian memajukan Jokowi. Termasuk Sivitas Akademika, Profesor, Guru Besar UGM. Kenapa ini kamu nggak desak terus sampai disahkan? Karena ini jauh lebih perlu dan lebih urgent untuk kepentingan rakyat Indonesia. Woi. Aduh, caca. Gembel. Sampai di sini sudah tahu ya. Sampai di sini kita sudah paham ya. Kualitas DPR dari fraksi PDIP. Ya, yang seperti ini. Barusan yang tadi seperti ini. Yang minta money politik dilegalkan ini nih, kayak begini nih. Nggak tahu arahnya kemana, nggak tahu tujuannya apa. Atau politiknya biar barbar sekalian atau apa. Atau seperti kata Hasto, memang benar-benar yang nggak punya duit, nggak bisa lagi calon DPR atau apa. Nggak tahu, arahnya apa. Jadi selalu apa yang dikatakan Hasto, itu sebenarnya yang terjadi di dalam internal PDIP. Sehingga, ya saya bisa ambil kesimpulan seperti itu. Sehingga nggak salah ketika kita mengambil kesimpulan bahwa apa yang dia dengung-dengungkan, apa yang dia suarakan terus-menerus di ruang publik oleh Hasto, sepertinya kok itu justru yang terjadi di internal PDIP. Akhirnya kan orang curiganya ke sana. Tok. Mudah-mudahan ini menjadi catatan kita untuk menghadapi pemilu yang akan datang dan kita menjadi pemilih yang cerdas. Maksud lu apa, Gri? Hah? Pemilih yang cerdas maksud lu apa? Tidak memilih PDIP gitu. Ya gitu maksud gue. Udah nggak selesai nanti. Yaudah, pesen gue terima. Gue nggak akan milih PDIP. Oke. Ada aja lu, Gri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.